Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Jonia Channel. Untuk malam hari ini saya mau berbagi informasi kembali tentang pengalaman gagal bayar di Indodana. Kali ini saya mau berbagi informasi untuk resiko apa selama gagal bayar yang mau masuk 90 hari, teman-teman. Jadi, Galbay di Indodana ini sudah masuk 90 hari. Resiko apa sih yang kita alami selama gagal bayar di Indodana? Dan sebelum video ini saya lanjutkan, seperti biasa, mohon kiranya teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi untuk resiko gagal bayar di Indodana ini teman-teman, untuk yang pertama mungkin teman-teman sudah paham, untuk Indodana Paylater maupun pinjaman tunainya ini masuk SLIK ya teman-teman. Indodana ini dari PT Arta Dana Teknologi, jadi SLIK-nya masuk. Dan untuk penagihan DC-nya termasuk paling rajin dari aplikasi lainnya. Kalau yang lainnya mungkin seperti minum obat pagi, siang, sore bisa 5 nomor yang berbeda kita ditagihnya lewat WhatsApp atau telepon. Kalau di Indodana ini untuk penagihannya sangat rajin, bisa 10 nomor sampai 15 nomor per hari, teman-teman. Jadi kalau kita gagal bayar di Indodana ini harus kuatkan mental, karena untuk DC-nya paling rajin nagihnya. Dan untuk sekali kita respon itu akan terus-terusan dan mereka itu tidak mau tahu dengan alasan kita apapun. Walaupun kita sudah respon, tetap aja nanti ganti nomor lagi, ada bahasa yang kurang enak dari mereka. Karena mereka tuntutannya kita itu hanya bayar, mengirimkan bukti pembayaran kita ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga seperti biasa, untuk yang pertama tadi SLIK-nya masuk, yang kedua kita kuatkan mental, karena untuk DC-nya nagihnya rajin lewat WhatsApp ataupun telepon. Untuk yang ketiga ini, teman-teman banyak tanya, Kak, ada DC lapangannya? Tidak, untuk di Indodana sendiri. Jadi untuk Indodana ini DC lapangannya masih random ya teman-teman. Jadi masih di Jabodetabek saja. Itu pun belum merata. Jadi untuk DC lapangannya belum merata. Dari mungkin di kota-kota besar yang sudah dikunjungi ya teman-teman. Ada juga daerah-daerah yang mungkin banyak yang gagal bayar Indodana. Jadi daerah-daerah yang kira-kira rawan kunjungan DC itu ya, itu mungkin banyak yang gagal bayar, jadi DC-nya datang ya teman-teman, walaupun agak terpencil daerahnya. Tapi saya pastikan untuk Indodana sendiri, ini yang sudah mau masuk 90 hari, belum didatangi DC ya teman-teman. DC lapangannya belum berkunjung. Untuk teman-teman yang gagal bayar di Indodana, ini saya mau kasih informasi. Untuk yang baru mau gagal ataupun sudah gagal bayar atau mau jalan gagal bayar, jadi untuk penagihannya nanti jangan kaget. Kebanyakan itu yang diteror yang dari Kondar, kontak darurat, ataupun nomor kantor atau tempat kerja kita, teman-teman. Dan yang paling saya sesali ini untuk Indodana ini sudah di luar, udah menyalahi aturan ya teman-teman. Jadi di kontak saya ini yang tidak pernah saya cantumkan nomor teleponnya di waktu pengajuan itu, jadi mereka menghubungi di luar kontak darurat teman-teman. Jadi untuk Indodana ini teman-teman perlu waspada, karena mereka itu juga menghubungi di luar kontak darurat untuk menyebar data. Sekarang ini kayaknya enggak. Jadi pengalaman kita ini mereka tidak menyebar data, maksudnya untuk foto, selfie ataupun KTP. Jadi hanya mereka itu memberitahu ke kontak di luar kontak darurat kalau kita ada pinjaman online atau kita ini dipermalukan teman-teman.
Jadi saya ini sudah mengalaminya. Jadi buat teman-teman perlu waspada untuk mengamankan kontak-kontaknya ya teman-teman, nomor kontaknya. Dan kalau memang belum ada rezeki lebih ataupun kita belum ada buat membayarnya, saya sarankan untuk dihapus aplikasinya. Karena saya sendiri aplikasi Indodana ini sudah saya hapus. Karena kenapa? Kalau tidak dihapus, aktivitas di handphone kita mungkin selalu diintip mereka ya teman-teman. Jadi lebih baik kita hapus, nanti kalaupun ada rezeki kita bisa nego pokoknya, kita bayar, kita download kembali atau masuk kembali di aplikasi Indodananya. Jadi buat teman-teman, kalaupun ada teroran DC lewat WhatsApp ataupun telepon, jangan panik. Jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang, karena nanti kita yang bakal menyesal sendiri. Untuk bunga dendanya di Indodana sendiri itu per hari teman-teman. Jadi walaupun dicicil itu kayaknya tetap aja jalan, bunga dendanya berjalan. Tapi untuk Indodana ini kan aplikasi sudah legal, jadi untuk bunga dendanya nanti bakalan berhenti di 100% pinjaman pokok. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di Indodana ataupun mau masuk galbay di Indodana, ini mulai teroran, mungkin nerornya juga udah lewat seminggu ataupun 5 hari sudah diteror. Dan untuk disebar data tidak, untuk sebar data itu seperti apa sih? Mungkin buat saya untuk foto selfie atau KTP seperti pinjol legal yang suka sebar data itu tidak. Cuma mereka mempermalukan kita dengan menghubungi kontak-kontak yang ada di handphone kita. Itu pun tidak semuanya ya teman-teman, hanya 1-2, karena saya ngalami ditegur teman saya karena mereka disuruh menghubungi saya untuk membayar karena saya punya tagihan sekian, begitu ya teman-teman. Dan kontak mereka dijadikan kontak darurat seperti itu. Jadi untuk Indodana ini menghubungi di luar kontak, jadi udah menyalahi aturan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman ini buat acuan aja buat kita sendiri, untuk benteng kita sendiri untuk waspada. Jadi kalau kita memang sudah mengalami gagal bayar di Indodana, ya kita sebaiknya mengamankan kontak kita dengan menghapus aplikasinya, ataupun kita dengan berbicara, kalau kita memasukkan nomor teman kita ataupun saudara kita ke kontak darurat, kita bisa ngomong baik-baik ya teman-teman, kita jujur apa adanya, kita meminta maaf sama mereka, karena otomatis dari pihak Indodana yang pertama diteror itu mungkin kontak daruratnya dulu. Habis itu karena tidak ada solusi ataupun kita belum bisa membayarnya, dia langsung keluar kontak darurat. Jadi kontak di luar kondar pun mereka hubungi. Apalagi yang kita punya pekerjaan di kantor kita ataupun bagaimana mereka itu gimana caranya agar tagihan masuk. Jadi menghalalkan segala cara ya teman-teman, walaupun itu udah dilarang, dengan mempermalukan debitur ataupun dengan menagih ataupun datang ke tempat keluarga atau sanak saudara ya teman-teman. Jadi untuk sekarang ini di Indodana ini memang DC-nya paling rajin sendiri. Dan untuk yang terakhir, banyak yang bertanya, Kak, Indodana itu apakah ada DC lapangannya? Jadi untuk Indodana sendiri DC lapangannya masih belum merata ya teman-teman. Jadi daerah Jabodetabek saja yang ada, itu pun belum merata. Dan di kota-kota besar lainnya ya teman-teman, itu mungkin sudah ada yang didatangi DC Indodana. Dan untuk teman-teman yang sudah didatangi DC Indodana, silakan tuliskan di kolom komentar, biar teman-teman kita yang gagal bayar biar bisa tahu, atau kita saling menguatkan ya teman-teman. Jadi biar yang misalnya di daerah A ada DC lapangannya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Jadi agar yang satu daerah bisa, oh iya nanti ada DC-nya, biar sama-sama menguatkan, ataupun dengan
tahu ada DC di sini kita sudah bisa punya payung ya teman-teman, seandainya nanti sewaktu-waktu DC itu datang ataupun tidak. Dan sejauh ini saya gagal bayar Indodana udah masuk 90 hari, DC lapangannya juga belum berkunjung. Hanya masih teroran-teroran saja lewat WhatsApp telepon yang nggak berhenti. Jadi sampai malam pun sekitar jam 8-9 malam itu masih belum berhenti ya teman-teman. Dari pagi itu, dan ganti setiap nomor, setiap teroran itu ganti-ganti nomor, bisa 10 nomor yang masuk. Dan untuk ancaman sendiri udah basi ya teman-teman, biasa seperti kita mau dibawa ke jalur hukum, katanya data kita sudah dimasukkan ke pihak berwajib, itu hanya ancaman saja ya teman-teman. Mungkin hanya ini ya video dari saya untuk informasi di Indodana, masalah gagal bayar di Indodana ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan panik, jangan pernah melakukan hal-hal yang sekiranya nanti kedepannya merugikan kita gali lubang tutup lubang. Jadi kita pasrahkan saja semuanya, intinya kita ini mau bayar nanti setelah ada uang atau rezeki lebih. Jadi jangan pernah takut buat kita hadepin saja. Untuk teroran-teroran ataupun slik yang masuk udah biarkan saja. Yang penting kita fokus ke keluarga dulu, nanti setelah ada uang ataupun ada rezeki baru kita nego pokoknya ya teman-teman. Hanya ini video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.